Hi, how are you doing? It's nice to see you again. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang describing personality. Apa itu describing personality? Describing personality adalah bagaimana cara kita mendeskripsikan karakter atau sifat seseorang. Namun sebelumnya coba kalian kerjakan latihan ini, yaitu dengan memasangkan adjektif dalam bahasa Inggris dengan maknanya dalam bahasa Indonesia. Perintahnya adalah match the adjective by the suitable meaning in bahasa Indonesia. Di sini ada dua buah tabel yang harus kalian lengkapi atau pasangkan, di mana tabel pertama itu berisi adjektif, kata dalam bahasa Inggris, kemudian maknanya yang ada di bagian bawahnya. Misalnya yang nomor pertama ada kata passion. Kira-kira pasangannya apa? Kalian bisa pilih dari tabel yang ada di bawahnya. Silakan dikerjakan. Well, marilah kita bahas dua buah tabel tersebut. Yang pertama adalah kata. Namun sebelumnya coba kalian juga pahami bagaimana artinya. Selain itu, bagaimana cara pengucapannya. Misalnya nama pertama adalah patient. Patient artinya sabar. Wise, bijaksana. Wise, bijaksana. Berikutnya loyal, artinya setia. Kind, baik. Imaginative, suka berimajinasi. Humble, rendah hati. Bad-tempered, pemarah. Fearless, tidak kenal rasa takut. Stubborn, keras kepala. Selanjutnya friendly artinya sabar. Friendly artinya ramah. Kemudian generous, dermawan. Diligent, rajin. Shy, pemalu. Arrogant, sombong. Naughty, nakal. Responsible, bertanggung jawab. Kreatif, kreatif. Dan sociable, ramah. Alright, silakan kalian pahami artinya, kemudian juga cara pengucapannya. Well, berikutnya adalah please complete the table below based on of your family members' personality. You may add the character if there is no on the list. Di sini kalian adalah berlatih untuk mengisi tabel yang ada di bawah ini yang terdiri dari anggota keluarga kalian. Kalian juga bisa menambah karakter apabila adjektifnya tidak ada di list yang sudah kita pelajari di slide sebelumnya. Kolom pertama itu adalah nomor, kolom kedua ada nama, ada mother, father, me, yourself atau diri kalian sendiri, kemudian sister dan brother. Kolom berikutnya adalah family members personality. Itu adalah karakter atau personality dari salah satu anggota keluarga kalian. Misalnya ada mother. Mother, misalnya kalian mengisinya adalah
responsibility. Karena ibu kalian misalnya penuh dengan tanggung jawab, maka kalian boleh mengisinya dengan responsibility atau responsible ya. Oke, bisa juga kalian kolom kedua misalnya kind, karena ibu kalian baik. Nah, coba kalian isi sisa kolom berikutnya dari masing-masing anggota keluarga kalian. Ada mother, father, me atau yourself, kalian sendiri, kemudian sister dan brother. What is the purpose to describe people? Nah, pertanyaan ini maksudnya adalah, apa sih tujuan kalian mendeskripsikan seseorang atau orang lain? Sign the check mark on the vacant column. Di sini ada kolom yang harus kalian beri tanda centang atau tanda checklist. Saya jelaskan, misalnya kolom pertama itu adalah nomor, kolom kedua adalah the purpose of describing people. Kira-kira tujuannya apa kalian menggambarkan orang lain? Di sini di bawahnya ada aim, purpose, tujuannya. Kemudian kolom berikutnya ada kata yes dan no. Isi bila menurut kalian itu adalah iya dan no bila menurut kalian itu tidak. Misalnya di sini ada contoh admiration. Untuk mengagumi seseorang berarti kalian harus mengetahui personality-nya. Berarti jawabannya adalah yes. Oke, untuk nomor 2 misalnya criticism. Apakah untuk mengkritik itu kita perlu mengenal seseorang? Oke, coba kalian isi menurut pendapat kalian. Nomor 3 misalnya untuk bullying. Untuk membuli seseorang. Yang berikutnya untuk chatting. Bagaimana menurut kalian, apakah perlu nggak mengenal seseorang? Kemudian untuk identify atau publicize, untuk mengidentifikasikan seseorang dengan maksud misalnya untuk mempublikasikan itu karakternya seperti apa, misalnya untuk calon pemimpin. Nah, kalian bisa tidak dengan menggunakan karakter atau menggambarkan ciri-ciri seseorang. Berikutnya adalah untuk respect. Untuk respect, untuk menghormati seseorang, menurut kalian perlu nggak kita mengenal dari karakternya? Dan terakhir adalah hate, membenci seseorang. Kira-kira kalau kalian mau mengenal seorang itu untuk membencinya bukan? Nah, di sini udah saya beri contoh, berarti no. Berarti mengenal seorang bukan berarti kita harus membencinya. Oke, cukup jelas. Saya kira itu sangat mudah. Oke, berikutnya di sini ada gambar mengenai physical appearance. Contoh-contoh ciri fisik seseorang. Ada beberapa aspek di sini, ada age, itu maksudnya usia. Coba kalian amati gambarnya. Di situ ada penjelasannya di bawahnya. Saya kira mudah memahami adjektif di sini tentang ciri fisik seseorang dari gambar. Kemudian untuk build, itu jenis badan atau bentuk tubuh. Oke. Height, tinggi badan. Bisa kalian lihat gambarnya. Kemudian nose, bentuk hidung. Juga eyes, bentuk dan warna mata. Berikutnya adalah face, bentuk wajah. Kemudian lips, bentuk bibir. Mouth, bentuk mulut. Dan terakhir adalah ears, bentuk telinga. Oke, bisa kalian lihat berdasarkan gambarnya. Oke, berikutnya tentang personality.
Adjective to describe character and personality. Kata sifat untuk menggambarkan karakter atau sifat seseorang. Juga kalian bisa melihatnya dari gambar tersebut. Silakan kalian lihat gambarnya dan pahami artinya. Oke, setelah kalian memahami tentang describing personality, kemudian describing physical appearance, kita ke latihan, yaitu write the short descriptive text about your classmate by using physical description and character or personality. Di sini kalian dilatih untuk menulis teks deskriptif pendek tentang classmate, teman kelas kalian ataupun teman kalian, dengan menggunakan deskripsi dari ciri-ciri fisik dan karakter atau personality. Di sini saya beri contoh, misalnya I have a classmate. Kalian juga bisa menggunakan I have a friend misalnya. Her name is Aisyah. Kalian sebutkan namanya. Kemudian she is 13 years old. Lalu usianya, she has black long hair and black eyes. Ciri-ciri fisiknya di sini rambut dan warna matanya. She is 163 cm tall. Tinggi badannya, she has moderate brown, warna atau jenis kulitnya. Jadi yang pertama itu, paragraf pertama, ciri-ciri fisik. Oke, dilanjutkan dengan paragraf kedua. I admire her because she has a good personality. Kalian sampaikan ciri-ciri karakternya. She always helps other people. Kemudian she is sociable and smart. Everyone like her. Oke, kalian jelaskan karakternya, kemudian diakhiri oleh misalnya kesimpulan di mana setiap orang mengaguminya. Oke, saya kira cukup mudah untuk menulis short descriptive text. Silakan kalian kerjakan. How do you feel after you learn about describing personality? Oke, bagaimana perasaan kalian setelah kalian mempelajari tentang describing personality, kemudian karakter juga? Coba kalian isi emoticon berikut ini. Apakah kalian senang? Ataupun ya, kalian coba isi berdasarkan emoticon yang ada di gambar tersebut. Okay, that's all for today meeting. Thanks for your attention. Keep smiling and goodbye.